Bismillah. Iya, Pak. Bismillah. Sudah nampak belum Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, ujian praktek terintegrasi sebetulnya banyak pelajaran yang menggunakan ujian praktek sebagai pengambilan nilainya. Dalam masa pandemi dan era sekarang adalah era kolaborasi. Jadi bagaimana berupaya anak-anak produktif menghasilkan satu produk dengan mengkolaborasikan berbagai kompetensi yang ada di mata pelajaran. Nah, kita coba pada tahun ini, tahun yang lalu kita sudah mulai dengan membuat hand sanitizer. Nah, tahun ini kita akan melakukan hal yang sama dengan produk yang berbeda. Nah, ujian praktek terintegrasinya adalah nanti membuat, mengolah, merencanakan, membuat, mengolah, melaporkan, dan mempresentasikan hasil dari ujian prakteknya. Sesuai dengan semuanya, kenapa kita ujian praktek terintegrasi? Sesuai dengan visi misi MA Muda Syria, unggul dalam prestasi dan mampu mengimplementasikan diri dalam era global berlandaskan iman dan takwa. Maka yang ada di kepala kita ini satu kesatuan. Tidak ada anak nanti jago satu bidang tapi meremehkan bidang lain. Tetap semuanya ada dalam satu kesatuan. Yang pertama kita bagi menjadi 4 sebetulnya keagamaan, ada muhibbul dan juga afanadis, fikih, yang seterusnya ya. Jadi keagamaan yang khusus baca Quran dan keagamaan yang dengan mapel tertentu ya. Kemudian olahraga yaitu khusus sendiri Injasorkes. Kemudian sains teknologi ini terdiri dari beberapa mapel, bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi, informatika, seni budaya, PKWU dijadikan satu ya dalam satu produk. Keagamaan satu produk, olahraga satu produk, muhibbul satu produk. Oke. Satu bidang keagamaan yang meliputi afanadis, fikih, bahasa Arab, keterampilan bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada di atas ya. Bahasa Inggris di sini di keagamaan tahun ini kita buat. Bahasa Inggris ada di keagamaan. Kemudian sains teknologi adalah bahasa Indonesia, informatika, kimia, biologi, fisika, seni budaya, PKWU. Ya, muhibbul Quran sendiri. Apa yang diujikan, Bapak Ibu? Ini yang pertama ya. Yang diujikan adalah bidang keagamaan dan muhibbul Quran. Bidang keagamaan itu melaksanakan pengurusan jenazah. Kenapa Bapak Ibu kita ambil ini? Ya, saya sharing dengan guru mapelnya. Karena ini penting, semua kita akan menuju kemari Bapak Ibu. Betapa bahagianya kita ketika kita berakhir, maka yang ngurusin itu anak turun kita. Anak turun kita paham tentang bagaimana mengurus jenazah. Mulai dari memandikan, ya, mensucikannya, mengkafani, sampai menyolatkan. Ya. Maka kita ambil tema ini, pengurusan jenazah. Nah, ini akan terkait di beberapa mata pelajaran, 6 mata pelajaran sekaligus. Yang pertama, anak-anak paham dalilnya melalui Quran hadis ini, ya. Mengapa mereka melakukan pengurusan jenazah dan seterusnya. Tata caranya dia paham melalui syariat fikihnya, ya. Kemudian cara melafazkannya, cara dia memahaminya bisa dengan bahasa. Di dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris mungkin nanti kaitan dengan bagaimana dia membuat urutannya dan seterusnya nanti ada.
keterangannya. Baik, Bapak Ibu, kemudian yang muhibul Quran ini juga bagian penting dari kita. Pada sekedar informasi, kita sudah memiliki izin dari Kemenak untuk lembaga Al-Quran kita, ya, sehingga kita memiliki lembaga resmi untuk menghasilkan siswa-siswa yang bisa membaca Quran yang baik. Ya, di sini ada membaca Quran dan menghafal Quran. Ini mata pelajaran yang terkait yaitu tahfidz, ya, yang ada di intranya. Kemudian ekstrakurikulernya ada BTQ kayak Muhibul Quran. Ya, digabung dalam satu kesatuan namanya Muhibul Quran. Ya, seluruh kegiatan keagamaan kita yang pagi tadarus, yang Sabtu tahsin, tajwid, semuanya tahfidz yang ada di mata pelajaran harian lokal itu tetap dalam kondisi satu kesatuan program kita yaitu Muhibul Quran. Ya, kecintaan kita terhadap Al-Quran. Nah, yang sains teknologi Bapak Ibu, kita akan merancang, melaporkan pengolahan makanan dan atau minuman. Nanti ya, pelajaran yang terkait bahasa Indonesia, ini terkait dengan proposal. Jadi nanti anak-anak semua ya, anak-anak yang teman-teman yang udah hadir di sini, akan dibagi kelompok, kemudian kelompoknya itu putra-putra, putri-putri, dan kelompoknya itu terdiri dari IPA dan IPS, tidak ada lagi jurusan, ya. Khusus jurusan IPA kelompoknya tidak, kamu akan digabung nah semuanya, ya. Nanti pembuatan proposal kalian kolaborasi, ya. Bahasa Indonesia karena kan ada di IPA, ada di IPS, maka satu kelompok itu ada IPA, IPS harus kolaborasi. Kemudian materi kimia, biologi, fisika juga masuk di sini. Nanti yang anak IPA akan ada space khusus di tanggal 25-26 pengujian tentang muatan kimia, biologi, dan fisikanya ya. Kemudian informatika ini adalah terkait dengan nanti penggunaan teknologi IT, membuat desain kemasan menggunakan teknologi IT dan seterusnya. Seni budaya juga demikian, melihat sisi estetikanya ya. Kemudian PKWU bagaimana mereka bisa menjual, memasarkan ya. Kapan sih pelaksanaannya? Kita akan mulai bidang olahraga tanggal 21 dan 22 ya, minggu depan. Kemudian bidang keagamaan 23 dan 24, 25 dan 26 adalah untuk bidang sains dan teknologi. Tapi prosesnya ini tidak hanya dilaksanakan di 25, 26, misalnya untuk buat proposal, bisa dilakukan dari mulai tanggal 15, 14 besok hari Senin sudah bisa. Kalian merancang ide, mencari ide, membuat proposal dengan konsultasi kepada guru bahasa Indonesia. Ya. Kelompok ujian prakteknya juga gabungan antara kelas 12 IPA dan 12 IPS. Ntar detailnya nanti akan kami tampilkan ya. Sekarang kita umumnya dulu. Nah, ini jadwal jam prakteknya, jam dasar di jam praktek ya. Bapak Ibu diperhatikan. Kemudian nih jadwal untuk ujian tulisnya akan dimulai 15 Maret Bapak Ibu. Sampai 23 Maret. Jadi ujian tulis anak-anak, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang berbahagia akan kita mulai di 15 Maret. Ya. 15 Maret. Platform kita tetap menggunakan berbasis komputer dan internet ya, menggunakan psikologi, insya Allah. Nah itu untuk apa namanya ujian praktik dan ujian madrasah. Sebentar saya tampilkan detailnya. Untuk detailnya saya tampilkan sebentar. Saya lihat Bapak Ibu sudah terlihat anak-anak semuanya, khususnya anak-anak nih harus paham nih, ada SMA nih udah dewasa. Sudah Pak, sudah kelihatan. Besarkan dulu ya. Zoom. Tampilannya kita besarkan dulu. View-nya
150. Oke, anak-anak, apa indikator yang nanti di ujian praktikan? Ya. Yang pertama, keagamaan dan bahasa Inggris dan Arab yang akan terintegrasi di pelaksanaan pengurusan jenazah, ukuran hadis, ya. Ini materinya adalah surat Al-Mulk ayat 2, nanti kata per kata dalam Al-Quran, arti beserta makna keseluruhan pada surat Al-Mulk, ya. Kemudian memandikan jenazah, mengkafani jenazah, ya. Ini fikih, akan mengambil di situ sampai dengan dia mengkafani jenazah, ya. Kemudian bahasa Inggris, gimana tata cara mengkafaninya, dan membuat poster tata cara mengkafani biar orang-orang paham, memudahkan orang-orang. Kan siapa tahu kita doakan kalian kuliah di Australia, kuliah di London, kuliah di mana, sebagai muslim kalian bisa dakwah ini tata cara mengkafani jenazah dan seterusnya sebagai seorang muslim. Ya, kalian menggunakan bahasa Inggris bisa untuk membuat tata caranya, poster dan seterusnya. Kemudian mempresentasikan landasan ayat dalam mengkafani jenazah. Ya, untuk keterangan bahasa Arabnya nanti ada prolog dalam mengurus jenazah. Demikian juga dengan keterampilan bahasa Arabnya nanti terkait dengan dia percakapannya. Nanti detailnya kalau ada tambahan bisa. Semuanya terintegrasi, tidak ada yang di luar daripada pelaksanaan pengurusan jenazah. Jadi semuanya tetap dalam satu kesatuan pengurusan jenazah. Kemudian yang baca Quran ini dijadwalkan tanggal 21-22 Februari, ya, surat menghafalkan surat Al-Kautsar sampai dengan Al-Insyirah. Jadi anak-anak yang berbahagia, ingat, harus menghafalkan surat Al-Kautsar sampai Al-Insyirah. Kemudian untuk tahsinnya, bacaan baiknya itu adalah surat Yasin, Al-Waqiah, dan Al-Mulk. Jadi kalau bacanya bisa baca ini, Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk. Kalau hafalannya Al-Kautsar sampai dengan Al-Insyirah. Ya, bisa dipahami anak-anak semua ya. Nanti akan di-share anak-anak semuanya. Tanggal, jadwal, kelompok ya akan di-share semuanya. Ini kita tampilkan juga di sini. Pengujinya ya untuk hadis Bu Mustika Rachel dan KD, untuk Vicky, Mbak Ferdi dan KD, untuk bahasa Inggris Bu Miss Stefani dan Miss Fariatul, untuk keterampilan bahasa Inggris Miss Fariatul dan Miss Stefani, untuk bahasa Arab Pak Haji Makmun Sukron, untuk Tafid Pak Haji Makmun Sukron dan Bu Farihatul. Kemudian untuk yang kedua, sains teknologi merancang, membuat, melaporkan, dan memasarkan pembuatan pengolahan makanan. Ya, bahasa Indonesia ini akan ada indikator membuat kerangka proposal, ya. Kemudian membuat proposal, mempresentasikan. Ini akan dipimpin Bu Eka Yuli. Untuk kimia, mengidentifikasikan. Nanti coba nih dilengkapi nih Bu Pariha infonya ya. Nah, ini nanti ya, dilengkapi. Kemudian biologi menyebutkan nutrisi makanan. Kemudian fisika, rencana akan menggunakan berbagai alat ukur. Informatika, desain kemasan. Kemudian PKWU, menjual produknya, ya, kewirausahaan, baik online maupun offline. Membuat suatu bazar kecil, ya, offline. Kalau online-nya melalui media sosial atau aplikasi marketplace. Seni budaya nanti terkait dengan estetika, menerapkan prinsip desain ke dalam label kemasan. Ya. Oke, nah, seperti itu Bapak Ibu. Coba kita misalkan, mungkin ada, oh ini ada nih, ada keterangannya. Mengidentifikasi, untuk kimia mengidentifikasikan bahan atau gambar yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, sudah lengkap ya. Oke, penjasorkes nanti terkait dengan bola besar dan senam. Ya, anak-anak akan terkait pengambilan bola besar dan nanti kalau untuk bahasa Indonesia Bu Eka, untuk kimia Bu Endang dan Bu Lina,
untuk biologi Bu Lina dan Bu Endang, untuk fisika pengujinya Pak Ridwan dan Pak Dedi Mohtar, untuk informatika Pak Fudori, untuk PKW Pak Rifai, untuk seni budaya juga, untuk olahraga Pak Rijal dan Pak Teten Ustani. Untuk materi detail dari ujian praktek, ya, tanggal-tanggalnya kita mulai tanggal 21 dari mulai Penjasorkes dan Muhibul Quran. Ya. Tanggal 21 tuh putri, kelompok putri. Nanti kelompok putra tanggal 22-nya. Jadi putri diselesaikan membawa baju dua, baju olahraga dan baju muslim. Tanggal 21 putri, tanggal 22 putranya. Putrinya seling istirahat, jaga kesehatan. Nanti berikutnya 23 putri lagi, 24 putra. Yang putri 24-nya istirahat. Ya. Kemudian yang 25, 26 ini tahu di sela-sela ini 24 bisa melanjutkan proyek yang sains dan teknologinya. Itu membuat pengolahan makanan ya, pengolahan makanan, produk makanan. Gitu. Itu untuk detailnya akan kita share nanti melalui wali kelas ya, detail dari itu pelaksanaan ujian praktek. Kemudian yang berikutnya sosialisasi untuk jadwal sudah yang kuliah ya, coba kita lihat. Untuk akhir, untuk siswa tingkat akhir kelas 12 ada berbagai jalur Bapak Ibu kuliah. Bapak Ibu nggak usah putus asa, anak-anak semuanya nggak usah putus asa jika belum masuk di siswa di eligible untuk kita belum masuk di eligible untuk SNMPTN. Jadi adik-adik semuanya bisa masuk di melalui berbagai jalur. Ya, coba kita lihat sini. Yang pertama jalur dari SNMPTN, ya. SNMPTN yang sekarang sudah tercipta, kita ada 12 siswa IPA eligible dan 15 siswa IPS. Silakan anak-anak berdiskusi dengan ayah. Yang bangun yang dengerin yang. Dengan ayah bundanya berdiskusi, ambil kuliah jurusan apa, silakan. Ya. Nanti kalau belum paham juga bisa diskusikan ke Bu Noni atau Bu Tia, guru BK. Atau melalui wali kelas, diskusikan. Ya, kira-kira saya ini punya minat di mana. Senang nanti bidang pekerjaannya di mana dan seterusnya. Ambil kampusnya apa, kampus yang ada jurusan itu apa. Ya, itu yang melalui SNMPTN. Kalau tidak, masih ada jalur melalui UTBK ujian, yaitu SBMPTN. Jadi hasil UTBK didaftarkan di SBMPTN. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi jangan bersasa, wah nggak dapat di SNMPTN, yang jalur rapot, nilai rapot. Melalui jalur tes. Nah yang baru ini info, sebenarnya bukan baru dalam arti baru diinfokan sekarang ya. Udah lama ada SPAN PTKIN. Nah ini baru dibuka berapa hari yang lalu, ya 7 Februari itu baru dibuka pengisian PDSS-nya. Namanya SPAN PTKIN. Ya, SPAN PTKIN ini seleksi masuk perguruan tinggi keislaman, ya keagamaan Islam, UIN seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Terus apa saja Bapak Ibu jurusannya nanti ada di daftar di website SPAN PTKIN-nya. Enggak semuanya jurusan agama saja. Ada beberapa jurusan-jurusan yang non agama. Jadi jangan sampai enggak ikut SPAN PTKIN jurusannya agama semua. Tidak. Ada beberapa jurusan yang tidak agama sesuai dengan kampus yang membukanya. Jadi UIN itu nanti UIN Jakarta misalnya Ciputat bukanya untuk SPAN PTKIN jurusan apa aja, ada daftarnya. Ya. Saat ini sedang dilakukan pengisian PDSS. Jadi anak-anak semuanya bedanya nanti ini di anak siswa semuanya didaftarkan ini Bapak Ibu. Ya. Nah, dengerin.
Semua Ya. siswa didaftarkan, insya Allah mudah-mudahan ada yang Jom. Sabar Mama, baru bangun. Sabar Jom, dari tadi jam 8 udah 9 ini. kemudian Tuh. ini untuk SPAN PTKIN. SPAN PTKIN juga ada 2 Bapak Ibu. Ini yang melalui jalur rapot SPAN PTKIN. Nanti ada PTKIN, ujian masuk PTKIN, itu yang tes. Jadi ada tes, ada yang seleksi nilai rapot, ada tes, Bapak Ibu ya. Jadi daftar, anak-anaknya bikin akun. Nah, ini sekolah sudah buat akun, nanti anak-anak buat akun ya. Nanti lebih detailnya oleh guru BK bisa dipandu ya melalui ya konsultasi, chat atau datang ke sekolah. Yang berikutnya yang juga suka dilupakan, tahun lalu kita cuma ada 4 anak yang tertarik SMPN. Seleksi nasional masuk Politeknik Negeri. Ini juga jangan diremehkan Bapak Ibu. Ada beberapa anak kita sudah masuk di PNJ, sudah lulus sekarang sudah bekerja enak ya. Masih kebetulan aktif juga dulu anaknya, masih suka komunikasi sama saya. Itu alhamdulillah sukses melalui Politeknik Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta. Dulunya Poltek UI. Berubah jadi PNJ. Nah, seleksinya melalui jalur ini Bapak Ibu. Boleh ya, anak-anak semuanya. Lihat di webnya, nanti kamu ambil apa nih, banyak jurusannya, diploma 3 ya, D3. Nanti kamu akan bisa lanjut ke S1 kalau sudah lulus D3-nya ya. Itu yang info yang SNMPN. Wah, kalau gagal di semua jalur ini ada lagi jalur seleksi mandiri dari masing-masing universitasnya. Nah, melalui jalur tes ya, seleksi mandiri. Silakan nanti diikutkan Bapak Ibu. Jadi jangan menyerah. Insya Allah banyak jalurnya. Insya Allah. Bahkan ada yang tahun sekarang nggak ngikut, misalnya bukan nggak ikut, nggak lulus gitu. Tahun berikutnya ikut, dapat ya. Tahun-tahun kemarin ada yang seperti itu. Ya, dapat. Tahun sebelumnya dia nggak dapat, ikut lagi tahun berikutnya alhamdulillah dapat melalui tes. Jadi mari kita berdoa, berusaha, minta sama Allah supaya nanti Allah mudahkan, jangan menyerah ya. Jadi itu yang untuk tinggi Bapak Ibu, nanti bisa sharing. Terus apalagi yang sekolah kedinasan Bapak Ibu, nanti kalau ada info sudah dibuka juga akan kita kabari. Sekolah kedinasan juga. Kemudian kita juga kemarin kedatangan dari Koramil dan Ramilnya, Komandan Rayon Militer, untuk masuk TNI melalui jalur tahfidz. Nah, ada 2, Bintara dan Tamtama. Jadi anak-anaknya yang tertarik minat silakan. Tahun lalu ada 2 anak kita diterima di TNI Angkatan Darat, terus ada 1 di kepolisian. Ya, jadi Bapak Ibu lulusan madrasah bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Anak-anak semuanya bisa. Mau masuk TNI, insya Allah bisa. Mau masuk polisi, insya Allah bisa. Mau kuliah umum, insya Allah bisa. Mau kuliah agama, apalagi makanannya sehari-hari. Harus bisa. Nah, inilah yang kita coba di Madrasah yang Mudasiriyah ini kita terus terapkan. Ya. Begitu Bapak Ibu ya. Yang terakhir mungkin kelompok ini ya, detailnya anak-anak ya. Cuma saya buka dulu sebentar. Agak tersendat ini, lemot ini buka datanya. Bapak Ibu. Mungkin sembari menunggu ada pertanyaan, saya serahkan ke Pak Haji Makmun dulu. Silakan Pak Haji. Oke, terima kasih Pak Ridwan atas pemaparannya dan Bapak Ibu. Pak Haji menambahkan soal muhibbul dan seterusnya ya. Iya, jadi anak-anak kami yang kami cintai, itulah sesuatu yang akan mungkin kalian lakukan dalam beberapa hari ke depan, terutama dalam hal proses untuk mendapatkan SKL, standar kompetensi kelulusan. Ikuti dengan baik, ya, dan lakukan sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Sadarkan diri kalian ketika kalian masih dalam keadaan kekurangan, terus pacu motivasi di kalian. Karena ini merupakan prestasi terakhir kalian untuk mendapatkan sesuatu yang jadi harapan kalian. Ya. Dan mungkin kami mengharapkan kepada Bapak Ibu atau siswa-siswi yang belum absen, di situ sudah ada di chat ya,
link untuk absensi. Dan sedikit saya menerangkan tentang masalah Muhibbul Quran, karena memang saya diberikan amanah sebagai satu pembina dalam pelaksanaan Muhibbul Quran. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya minta izin kepada Pak Dedi, selaku Kepala Madrasah, dan juga Pak Ridwan, selaku Wakaf Kurikulum, bahwa Muhibbul Quran itu merupakan satu basic yang memang ada di MA The Syriah. Kami menginginkan putra-putri daripada Bapak Ibu, siswa-siswi kami, mereka memiliki life skill, satu kemampuan, keterampilan dalam masalah Al-Quran. Kita tidak menginginkan mereka tidak memiliki satu hal yang tidak pantas untuk kita sebagai alumni daripada MA dan Syriah. Oleh karena itu, kami mencoba memberikan yang terbaik. Kondisi apapun, dalam keadaan offline, online, kita tidak akan melepaskan untuk kegiatan Muhibbul Quran. Dan dalam hal ini kami mengharapkan kepada anak-anak kami yang kami cintai, siapkan diri kalian untuk menghadapi tes lisan, ya, tes praktek, menghafalkan surat Al-Kautsar sampai Al-Insyirah. Dan Abi juga sudah memberikan satu arahan kepada wali kelas serta para pengajar untuk tadarus pagi hari itu terfokus dengan persiapan materi yang akan diujikan, yaitu hafalan kalian Al-Kautsar sampai kepada Al-Insyirah. Adapun bacaan yang akan kalian baca tahsin adalah Yasin, surat Waqiah, sama surat Al-Mulk. Di samping itu ada penilaian yang harus kalian perhatikan pula. Kalian akan insya Allah diperhatikan makhraj huruf. Kita akan ada tanya jawab tentang tajwid dan juga kelancaran kalian. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang bisa kalian lakukan itulah yang terbaik untuk diri kalian. Kalian harus bisa mengukur kemampuan kalian. Ketika suatu kekurangan, jangan berleha-leha. Walaupun bagaimanapun juga, kami tetap harus memberikan yang terbaik untuk kalian. Jadi ketika kalian belum siap, nanti ada remedial. Mungkin, mohon maaf, saya minta izin kepada Bapak Ibu, apabila anaknya dalam posisi belum siap, atau memiliki nilai yang masih di bawah KKM, mungkin kami akan panggil. Kita akan mengadakan semacam satu koordinasi, bagaimana caranya putra-putri Ibu nanti bisa mendapatkan daripada nilai KKM dalam masalah Muhibbul Quran. Jadi saya minta izin ya Bapak Ibu ya, apabila kami panggil, tolong disempatkan waktunya, kita akan mengadakan suatu pendiskusian supaya nanti hal itu insya Allah bisa ada solusinya. Yang berikutnya tolong Bapak Ibu nih, ketika ada pemaparan ini jangan ada yang ada unmute, di-mute semua. Soalnya kita beradu ucapan ini. Supaya insya Allah keterangan yang disampaikan oleh mereka-mereka yang berkompeten itu memiliki sasaran yang tepat. Itu saja mungkin Pak Ridwan. Dan kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin belum ada suatu pemahaman anak-anak kami tentang masalah tadi ya, tentang masalah jadwal, terus tentang praktek-praktek dan juga kesempatan kalian untuk bisa mendapatkan daripada PTN yang merupakan harapan kita bersama. Saya tambahkan dulu deh Pak Haji ya. Silakan Pak. Anak-anak kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya anak-anak ya. Ini sambil nunggu. Silakan. Ini kelompok pertama Putri gabungan ya. Anissa Chandra, Aulia Pradita, Aulia Rahma, Margi Arianti, Dela Yuspita, Nadia Arasi, Atika Rohma. Ya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2 Cindy Fauzia, Cindy Eva Fauzia Ramayani, Rizkia, Irene, Azahra, Siti Ulandari. Kelompok 3 Gevira, Nabila Ayu, Nadira, Rifka, Duyanti, Nurul Komaria, Razita. Kelompok 4 Naswa, Azahra, Nuzrotamia, Putri Anadela, Salsabila Kasih, Sofi, Tirsa, Nabila Fitri. Oke, kelompok 5 Sinta, Talita, Zelda, Imerita Aditya Putri, Arifah Hanifah, Mutia. Kelompok 7, Destio, Diki, Irsat, Marskal, Akmal, Alif, Firman, Chandra Zidan. Kelompok 8, M. Dimas Jati, Nur Hafiq Setiawan, Rido Safero,
Nanti kalau ada kesalahan nama kita perbaiki Bapak Ibu ya. Alvin Agustino, Oki Darmawan, Randi Dwi Putra, M. Farid Radoyo. Kelompok 9, Arif Puji, Rifki Maulana, Rizkon Fajar, Eka Priana, M. Irfan Saputra, M. Zaki Nurpalah, M. Tri Ardianto, Muhammad Afifuddin. Bapak Ibu, jadwal prakteknya terintegrasi seperti ini, anak-anak semua ya. Nanti tanggal 21 yang bidang Muhibul Quran dan Penjaskes yang datang tanggal 21 adalah Putri. Putri itu kelompok 1 sampai 5. Berarti dijadwalkan waktunya ini. Harus tepat waktu anak-anak semuanya supaya protokol kesehatan bisa terjaga. Ya. Jadi yang kelompok 1 sampai 3, jam 7 sampai 10 itu melaksanakan Muhibul Quran terlebih dahulu, kelompok 4 dan 5 melaksanakan Penjasorkes. Ya, sebaliknya kelompok kelompok yang 45 akan melakukan di jam 10 sampai jam 12. Kelompok 45 Muhibulnya, Penjasorkesnya kelompok 1-3 akan melaksanakan jam 10 di switch. Nanti berikutnya untuk yang putra tanggal 22 demikian juga 6 dan 7 jam 7 sampai jam 10, 8 dan 9 jam 10 sampai jam 12. Jadi per kelompok nih Bapak Ibu, bukan per kelas. Anak-anak semua dipahami nih, jangan sampai datang gerombolan atau per kelas ya. Yang putra gabung putri. Ya, hari itu putri semua hadir ya. Begitu. Jadi Quran hadis juga demikian Bapak Ibu untuk keagamaan ya. Keagamaan sudah disusun nanti ya. Jam-jamnya dalam satu rangkaian praktek, maka nanti tinggal diambil beberapa kompetensinya saja. Jadi sekaligus, jadi anak-anak nggak praktek beberapa kali banyak mata pelajaran. Gitu ya. Kemudian untuk sains teknologi, proposal sudah dimulai bisa dari hari Senin besok. Kemudian pembuatannya juga dari rumah, Bapak Ibu. Ya, anak-anak semuanya. Buatannya bukan di sekolah, bawa kompor, bawa apa, bukan. Dari rumah. Didokumentasikan, divideokan, difoto. Bapak Ibu. Ya, anak-anak semuanya. Terus dilaksanakan sesuai proposal yang kalian buat sebelumnya. Ya, gitu. Nah, nanti Miss Faria tolong di-share sama Bu Stefani ke anak-anak semuanya ini dokumen ini. Ya, demikian. Terima kasih. Untuk hari Senin, anak-anak semuanya kita akan mulai PTM terbatas untuk 50%. Siswanya siapa saja yang masuk akan di-share oleh wali kelas. Ya. Jadwalnya juga akan di-share oleh wali kelas nanti, ya. Kita hanya 4 jam di sekolah, sisanya ada penugasan di rumah. Penugasan dan PJJ di rumah. Itu Bapak Ibu, terima kasih Pak Haji, Miss Stefani semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan selaku Waka Kurikulum, guru dan juga kalian anak-anak kami, dan juga kita juga bisa minta koordinasi dari para orang tua untuk terus memberikan support, motivasi kepada putra-putrinya yang insya Allah harapan demi harapan, insya Allah kita akan bisa mewujudkannya. Sebelum kita langsungkan kepada pemaparan tentang tata tertib daripada pelaksanaan ujian madrasah tertulis, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan suatu mungkin menanyakan tentang hal yang belum dapat dipahami dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi. Silakan Bu, saya kasih Bapak. Kami berikan waktu 5 menit kepada 2 penanya lebih awal. Sesi pertama. Silakan Bapak Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bu? Salam. Saya ibunya Rika. Bisa dibuka, Bu, itunya, Bu. Mohon maaf, Bu, kameranya, Bu, supaya insya Allah kali silaturahmi bisa lebih erat. Bentar, Pak. Iya, silakan.
Atau mungkin dilangsungkan saja, nggak apa-apa Ibu. Silakan Ibu, Ibunya Rifka. Silakan ya. Iya, silakan, dilanjutkan saja. Eh, Rifka kan masih ada itu Pak tunggakan pembayaran yang buat gedung ya. Apa buat apa sih? Sisa yang keempat ya Pak, kalau nggak salah. Iya, Itu harus lunasnya kapan ya Pak? gitu ya. Nah, Ah, terus yang kedua, dulu lagi pertama kali masuk kan di situ ada itu ya Pak, ada bayar buat ke kampung Inggris yang 2 juta ya Pak. ya. Kan sampai sekarang udah mau selesai sekolah juga kan, nggak jadi Iya, ke iya. kampung Inggris tuh Pak. Iya. Jadi Iya. gimana ya? Oke, gitu aja ya. Berarti 2 pertanyaan Bu ya. Iya, Artinya betul. kapan untuk pelaksanaan kapan untuk pelunasan yang angsuran keempat, dan bagaimana untuk masalah kampung Inggris yang sudah terbayarkan Bu ya. Betul. Itu Ya. aja. Terima Oke, terima kasih. kasih Bu. Ya, terima kasih Ya. untuk pertanyaannya. Mungkin dalam hal ini saya serahkan ke bagian TU kali ya, Pak Harun, untuk bisa memberikan jawabannya Pak. Silakan Pak Harun, selaku Kepala TU. Oh iya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu ya, menyampaikan beberapa hal mengenai pembayaran ya, SPP dan lain-lainnya. Untuk pertanyaan dari ibunya Rifka mengenai Kampung Inggris, insya Allah akan dialihkan ke TOEFL. TOEFL ya, yang tadi disampaikan awal oleh Bapak Kepala Camat ya, mengenai Kampung Inggris, insya Allah akan dialihkan ke TOEFL. Ya, TOEFL mengenai apa namanya, tentang bahasa Inggris ya, penambahan bahasa Inggris, penambahan pembelajaran bahasa Inggris. Terus untuk selanjutnya sekalian saya sampaikan, ya, insya Allah pembagian kartu ujian praktek direncanakan tanggal 17-18, pengambilan kartu ujian praktek dengan syarat yang harus disampaikan kepada orang tua, yaitu mengenai penyelesaian administrasi baik cicilan pertama sampai terakhir, dan juga pembayaran SPP-nya ya sampai bulan Juni 2022 itu penyelesaian SPP-nya. Untuk penyelesaian tunggakan atau cicilan, mungkin bantuan dari Bapak orang tua Ibu di bulan Mei harus sudah selesai, di bulan Mei. Karena kita mengacu kepada pembagian ijazah. Bila mana ada anaknya ingin daftar ke TNI ya, atau polisi ya, takutnya terburu-buru untuk apa namanya, permintaan ijazah. Ini kebanyakan para orang tua murid tahunya ijazah udah selesai, padahal itu dalam tahap penulisan, itu Bu. Ya, bila mana ijazah belum keluar, kemungkinan dari pihak sekolah akan memberikan surat SKL ya, surat kelulusan. Kadang-kadang anak-anak belum paham bahwa ijazah ini, kadang-kadang tanyain terus ya, padahal kita nunggu dari negara belangko ijazahnya pun agak lama gitu Bu ya. Belangko ijazahnya agak lama ya, kita nunggu dari pusat ke kanwil baru turun informasinya tuh. Nah, untuk pelaksanaannya ini semoga Bapak Ibu ada rezeki dapat melunaskan tahapan-tahapannya ya. Untuk SPP-nya sampai bulan Juni, persyaratan terakhir cicilan ya Bu sampai bulan Mei ya Bu, sampai bulan Mei tahapan cicilannya ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas nama tata usaha
Terima kasih ya. Bila ada yang kurang bisa dipersilakan dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya gitu ya. Waalaikumsalam Jadi Bu warahmatullahi Rifka, wabarakatuh. jadi nanti insya Allah kita pun ada hitungan, akan ada pemaparan tentang penghitungan bahwa memang kita pada program pertamanya adalah mengadakan untuk pendalaman materi bahasa Arab dan bahasa Inggris di kampung Inggris di Kediri. Tapi karena melihat kondisi COVID yang tidak sampai sekarang belum berakhir, akhirnya kita tetap akan memberikan yang terbaik. Kita akan mengadakan TOEFL, ya, tes TOEFL, dan insya Allah akan mengeluarkan sertifikat, dan sertifikat ini legalitas sifatnya nasional. Jadi baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, anak-anak KB, kalian punya kesempatan untuk mengikuti TOEFL, yang insya Allah pelaksanaannya di bulan Maret. Insya Allah pelaksanaan di bulan Maret. Jadi nanti mungkin pengalihannya dan ada pun masalah jumlah mungkin tidak sebanyak apa yang dikeluarkan di kampung Inggris. Tapi pada hakikatnya kami mengharapkan sekali Bapak Ibu tetap untuk melunasi daripada sesuatu yang merupakan satu pembiayaan yang sudah ditetapkan di MA dan Syria. Adapun nanti pengembalian, insya Allah akan kita adakan semacam satu sosialisasi dalam acara tentang anggaran-anggaran yang sudah terpakai dan anggaran akan bisa dikembalikan. Itu ya Bu Difka ya. Jadi untuk tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Harun sebagai TU, apabila memang telah diberikan rezeki, tolong dilunasi segala sesuatu yang terkait dengan pembiayaan yang sudah ditetapkan di MA Syria terkait dengan kelas 12. Ya, terima kasih untuk yang lainnya selain Bu Rifka. Silakan, masih ada satu penanya lagi yang dipersilakan untuk sesi pertama ini. Ada Bapak Ibu, mungkin anak-anak KB, silakan nak kalian tanyakan karena terkait dengan masalah kalian nih, dari kelompok, dari jadwal, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ridwan, bisa kalian tanyakan. Oke, nambahin sedikit nih Pak Haji, sekaligus tentang TOEFL tuh ya. Jadi anak-anak kalau yang belum paham TOEFL itu, nanti TOEFL itu tes kemampuan bahasa Inggris itu akan berguna. Contoh nih, kita nggak tahu nih, barangkali kamu ada yang kuliah ke luar negeri nih. Nah, kayak kemarin guru ada mau berangkat ke Jepang, ada tes TOEFL-nya. Nah, kalian kalau yang mau keluar negeri nanti kuliah ke mana? Luar negeri biasanya digunakan tuh, ditanya tes TOEFL-nya, beasiswa di luar negeri tuh tes TOEFL-nya. Nah, itu akan berguna anak-anak semuanya, tes TOEFL itu. Nanti seperti apa detail tes TOEFL itu, kamu diskusi dengan guru bahasa Inggris. Nah, apa? Tapi intinya bahwa tes TOEFL itu sangat berguna apalagi buat pelajar ya. Pelajar, mahasiswa, pekerja, itu untuk kelanjutannya dia, untuk karirnya dia. Itu aja sih tes TOEFL nanti. Kalau anggaran dan seterusnya tadi udah dijelaskan Pak Haji dan Pak Harun. Mungkin yang lainnya anak-anak boleh nih nanya, anak ayo udah SMA anak. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman semuanya yang kelas 12 nih, tentang ujian praktek mungkin yang akan diselenggarakan kurang lebih 2 minggu lagi. Kan kalian minggu depan ini masih PTM selama seminggu, 6 minggu depan itu kalian udah fokus ujian praktek. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pembuatannya atau apanya. Silahkan yuk ditanyakan mumpung kita masih Zoom nih, biar kalian gak linglung sendiri nanti. Absennya diingetin, Miss. Absen, Miss. Oh iya, Bapak dan Ibu silahkan yang belum absen, silahkan absen ya. Saya share lagi linknya sebentar, mohon maaf. Oke, silahkan Bapak sedikit dan saya Ibu. tambahkan, Miss Stefani, sedikit saya tambahkan. Saya kemarin mendapatkan satu keterangan tentang masalah TOEFL. TOEFL itu kalian tidak hanya diuji doang ya. Jadi ada pretest, kalian akan diuji. Terus setelah itu ada pendidikan selama 4 hari, nak. Jadi kalian nggak semena-mena langsung dites dengan post testnya, enggak. Jadi sesi pertama kalian akan di pretest, diuji kemampuan bahasa Inggris kalian dari seluruh. Ini mohon maaf untuk bahasa Arab karena tidak ada. Sementara kita harus TOEFL ya, TOEFL di UIN kita terlalu jauh, kita mengadakan TOEFL saja sementara ini. Jadi pertama kalian pretest seluruhnya kelas 12. Nanti bulan Maret setelah kalian sudah rampung dari seluruh pembelajaran, dari seluruh ujian, setelah itu kalian akan diadakan pendidikan selama kurang lebih 3-4 hari. Kalian gunakan hal yang sangat maksimal selama pendidikan. Setelah itu baru ada post test. Ya, post test ini untuk mendapatkan nilai akhir kalian dalam nilai yang akan dicantumkan di sertifikat TOEFL itu sendiri.
Ya, jadi itulah proses-proses daripada TOEFL. Jadi kalian tidak hanya sebatas untuk ikut ujian lalu keluar sertifikat, tidak. Tapi ada proses untuk pendidikannya juga. Ya, untuk masalah TOEFL seperti itu Bapak Ibu. Jadi tolong diambil semacam satu pengertian bahwa TOEFL itu tidak hanya sebatas ujian, tapi ada proses pre-test, pendidikan, dan post-testnya. Ya, itu yang mungkin saya dapat tambahkan tentang masalah TOEFL. Mungkin kita bisa langsungkan kali ya, karena mengingat pada waktu. Yang terhormat, kalau tidak ada pertanyaan sama sekali, yang terhormat pada Pak Ahmad Hudori selaku Wakil Kesiswaan untuk bisa menyampaikan tata tertib, karena ini harus ada kedisiplinan, ya. Jangan bahasanya ntar ketika itu udah ujian tulis, kalian main langsung jam berapa tidak memahami. Tapi insya Allah sekarang disampaikan tata tertibnya oleh Wakil Kesiswaan. Dalam hal ini Pak Ahmad Hudori mungkin bisa dibantu oleh Miss Stefani dalam share screen-nya untuk tata tertib. Silakan Pak Ahmad Hudori. Oke, terima kasih Pak Haji Ma'mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kamat, saya akan memaparkan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Di antaranya adalah membacakan tata tertib, kemudian sosialisasi penilaian praktek, terutama praktek informatika. Kemudian ada beberapa hal lain mungkin nanti tergantung pertanyaan Bapak Ibu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita kesehatan, walafiat, ya, iman, Islam, salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana pada hari ini kita masih menjalankan syariatnya sampai kita menutup mata, ya. Para Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang saya cintai, mohon izin Pak Kamat untuk share screen, Miss Stefani, ya. Saya akan membacakan tatib untuk tatib untuk ujian madrasah, ya, yang ke depan kita akan laksanakan, ya. Oke, sebelum saya bacakan Bapak Ibu, tentunya kita ada beberapa hal lain yang saya harus sampaikan. Yang pertama, ini ujiannya berbasis komputer, ya, berbasis komputer atau online, ya. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami, tolong dijaga perangkatnya, handphone anak-anaknya, ya, jangan sampai pada hari H-nya nanti handphonenya rusak atau error atau sebagainya, gitu ya, tolong dijaga. Kemudian yang kedua yaitu akunnya menggunakan akun atau email madrasah, ya, itu udah saya sebarkan. Nanti akan diganti lagi akunnya menggunakan akun resmi, ya, akun madrasah. Nah, kemudian seragam selama ujian, seragam yang yang diperkenankan adalah seragam yang sesuai hari-harinya. Misalnya hari Senin putih-putih, hari Selasa putih abu-abu, hari Rabu seragam olahraga, kemudian hari Kamis seragam putih batik, ya. Hari Jumat seragam Muslim. Seperti itu Bapak Ibu, ya, disesuaikan dengan harinya. Kemudian seragam Bapak Ibu, saya tahu sekarang udah kelas 12, mau beli pun tanggung, ya, kalau ada yang hal-hal sobek dikit ya dijahit, ya Bapak Ibu, ya, dijaga lagi, dijahit lagi, kancing yang udah putus dijahit lagi, dipasang lagi kancingnya, sletingnya yang laki-laki terutama tuh yang celana yang bagian belakang, ya, pantat tuh silakan dijahit lagi, diperbaharui lagi, jangan sampai saat ujian mengganggu, ya, mengganggu aktivitas anak Bapak Ibu saat ujian, gitu. Sehingga dia harus, kalau sobek sehingga dia harus ya agak-agak risih lah, ya, kalau anak-anak tuh. Kemudian rambut, ya Bapak Ibu, ya, diupayakan rambut serapih mungkin, ya. Nantinya rambut itu akan jadi perhatian kita, terutama yang laki-laki, yang pasti laki-laki, ya. Di hari-hari biasa aja untuk rambut saya suruh pulang Bapak Ibu, saya cukur dulu baru bisa masuk, ya, apalagi ini saat-saat ujian, gitu, ya. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan tata tertib untuk ujian madrasah
tahun pelajaran 2021-2022. Ya. Kemudian yang pertama adalah satu, peserta ujian wajib menggunakan masker, ya, mencuci tangan dan cek suhu sebelum memasuki lingkungan madrasah serta mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ya, ini wajib Bapak Ibu ya. Ini udah kita siapkan dari jauh-jauh hari, ya. Hari-harinya memang kita belum siapkan. Kemudian yang kedua, peserta memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yaitu 15 menit sebelum ujian madrasah dimulai. Kemudian yang ketiga, peserta yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti setelah mendapat izin dari panitia tanpa diberi perpanjang waktu. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang apa? Yang benar-benar harus diperhatikan ya. Jadi nanti kalau anaknya masuk udah telat 15 menit atau 30 menit, udah kita ngasih perpanjang waktu. Dan boleh juga Bapak Ibu, misalnya anak, saya tahu kebiasaan anak-anak tuh di rumah susah bangun pagi ya, susah bangun pagi. Jadi diupayakan tuh subuh tuh udah harus dibangunkan. Gitu. Kalau yang rumahnya jauh, takut nanti ada kendala-kendala hal lain, macet dan sebagainya. Saya coba ya, bolehlah nginep di sekolah, ya, Bapak Ibu ya, boleh nginep di sekolah. Ya, yang rumahnya jauh atau susah bangun tidur, yang laki-laki Bapak Ibu ya, yang laki-laki, silakan kalau mau tidur di sekolah, nginep di sekolah silakan. Ya. Kemudian yang keempat, peserta membawa alat komunikasi elektronik atau kamera dan kalkulator. Dan yang kelima, tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di depan kelas atau di luar ruang ujian. Jadi dikumpulkan. Ya, insya Allah aman. Kemudian peserta wajib membawa alat tulis dan kartu peserta ujian. Nah, ini kartu peserta nih, wajib ya. Nanti pengawas akan mengecek kartu peserta di dalam ruang ujian. Ya. Peserta mengisi daftar hadir menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas luar. Kemudian peserta mengisi identitas pada aplikasi ujian berbasis komputer atau login menggunakan akun yang telah ditentukan. Ya, ini jelas. Kemudian 9, peserta mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian. 10, selama berlangsung peserta dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang. Jadi misalnya ke toilet ya, ini ya, jadi boleh ya, jadi boleh meninggalkan ruangan dengan meletakkan semua atribut ujiannya. Misalnya kita menggunakan HP, gitu, HP-nya taruh di meja ya, nggak boleh dibawa keluar seperti itu. Dan 11, peserta yang meninggalkan ruangan setelah membahas soal dan tidak kembali lagi pada saat tanda selesai dibunyikan. Dinyatakan telah selesai menempuh ujian mata pelajaran yang terkait. Ya. Jadi saat siswa mengerjakan membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, misalnya dia keluar gitu dan tidak balik lagi, maka dianggap selesai ya, walaupun dia hanya baca doang, walaupun dia hanya mengerjakan satu soal, jadi dianggap selesai saat mapel itu. Tapi yang nomor 11 ini sepertinya tidak mungkin ya. Yang 12, peserta yang telah mengerjakan soal sebelum waktu berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian. Jadi siswa yang telah selesai tapi waktunya belum berakhir, nah, itu harus stay, harus tetap di dalam ruangan. Jadi dia tidak diperkenankan meninggalkan ruangan. Jadi dia tetap di ruangan sampai waktu ujian berakhir, baru dia boleh keluar. Kemudian yang 13, peserta berhenti mengerjakan soal setelah waktu ujian berakhir. Nah, jika waktu selesai berakhir, kalau walaupun soalnya belum dikerjakan, masih ada soal, ya tetap selesai, ya tetap dianggap selesai. Kemudian yang ke-14, selama ujian madrasah berlangsung, peserta dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun. Ya. Dan yang B, bekerja sama dengan peserta lain, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal. D, memperlihatkan pekerjaan kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain dan menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu nih ya.
poin 14 nih yang sering terjadi ya di dalam saat-saat proses ujian berlangsung. Kemudian 15, meninggalkan ruangan dengan tertib dan tenang setelah ada instruksi dari pengawas. Yang 16, peserta yang melanggar tata tertib ujian diberi peringatan atau teguran oleh pengawas ruang dan dicatat dalam berita acara sebagai salah satu bahan pertimbangan kelulusan. Jadi Bapak Ibu, semua yang terjadi dalam ruangan ujian, apapun itu, ya nanti akan ditulis oleh pengawas ruang ya. Dan jika terjadi sesuatu pelanggaran, nah ini akan jadi pertimbangan untuk kelulusan anak Bapak Ibu. Gitu. Mungkin ini Bapak Ibu sedikit tertib saat proses ujian madrasah berlangsung. Sebelum saya lanjut untuk materi berikutnya, mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Silakan anak-anak Abi. Silakan Nak. boleh anak-anak juga boleh tanya. Ya anak-anak Abi, ayo coba. Kalian sudah menang. Ya silakan Nak. Kan yang di sains teknologi itu kan ada pelajaran kimia, biologi, fisika. Nah untuk anak IPS itu apa ikut ujian prakteknya juga atau emang itu khusus anak IPA aja? Terima kasih. Oh ya. Ya. Terima kasih. Nanti jawabannya nanti ya setelah ini ya. Pada dijawabin, kamu jawab. Ada lagi? Ayo silakan satu peserta lagi untuk bisa memberikan itu pertanyaannya. Oke ya, kalau udah selesai cukup jelas, saya lanjut kepada ujian apa nih? Sosialisasi penilaian ya, kemasan ya, sains. Oke. Mana? Oke, udah kelihatan belum? Kalau udah kelihatan udah jelas? Oke, untuk sains, praktek sains ya, untuk informatika itu semua wajib ikut ya, yang terutama yang MIPA, jurusan MIPA maupun yang IPS gitu. Nah, di sini untuk penilaian informatikanya yaitu kemasan produk ya. Nanti ini akan lebih lanjut ya, perlu dijelaskan di sini. Nah, kemudian ada di sini untuk penilaian produknya ya. Ini contoh dalam kemasan produk ya. Produk ini dibuat menggunakan bahan kertas ya. Nanti bahannya ramah lingkungan, kertas. Ya, nanti Pak kasih template-nya. Udah berbentuk mal kemasan. Udah garis-garis, kamu tinggal isi desainnya di dalam itu. Mau desainnya berbentuk tergantung produk makanannya ya, misalnya kedelai, berarti nanti ada gambar-gambar kedelai gitu. Misalnya keripik singkong, jadi ada foto atau gambarnya keripik singkong ya, nanti seperti inilah kurang lebih ya. Kemudian ketentuan kemasan seperti ini, desain kemasan untuk produk home industry ya, bukan untuk industri besar ya, untuk industri. Kemudian karya harus orisinil, jadi enggak kopas dari manapun ya. Kemudian bahan kemasan menggunakan bahan kertas. Kemudian karya yang diusahakan berupa kemasan siap pakai ya. Ini siap pakai nih. Kemasan harus memuat produk ya. Jadi harus ada produknya nanti. Nah, yang keenam, desain kemasan harus mencantum logo, merek, nama, produk, komposisi bahan, berat bersih, nama dan alamat perusahaan, tanggal kadaluarsa, label halal, dan kandungan nutrisi. Ya. Oh banyak banget Pak, banyak. Tapi sebenarnya ini kecil-kecil ini, ya, sedikit-sedikit, nggak banyak. Cuma memang itunya banyak. Ya. Nah, kemudian kriteria penilaiannya, ya. Ini penilaiannya seperti ini ya. Padahal belum mengisi bobotnya, tapi kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ada original karya ya, harus original. Kemudian inovasi kemasan, bentuk kemasan, ya. Kemudian kelengkapan informasi yang tadi itu ya, yang ada tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, informasi nutrisi dan sebagainya. Kemudian estetika desain kemasan ini harus punya daya tarik ya, harus warnanya harus mencolok misalnya,
atau warnanya harus menggunakan warna-warna retro biar menarik untuk anak-anak muda gitu dan sebagainya. Kemudian ada guest motion atau penataan template ya, layout ya. Nanti Pak Dodi ajarin nanti. Kemudian ada fungsi struktur ya. Misalnya mudah dipegang, kemudahan dalam membuka dan menutup, kemudian melindungi sebuah produk dan sebagainya ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian anak nanti saya minta Pak Ridwan dijadwalkan untuk sains dan teknologi untuk praktek ini harus ada pertemuan lagi, entah itu pertemuan secara offline ataupun online. Jadi khusus untuk anak-anak ya. Jadi teknis bagaimana dia cara mengerjakan produk-produk. Misalnya harus tadi saya lihat di Bu Endang misalnya harus ada presentasinya gitu misalnya seperti itu. Jadi nanti anak-anak berarti kalau harus buat presentasi berarti harus buat PowerPoint-nya misalnya. Gitu. Seperti itu nanti Pak Ridwan tolong jadwalkan hari apa atau minggu ini boleh silakan. Nanti yang guru-guru yang praktikum sains juga berkumpul jadi satu gitu untuk menyampaikan apa-apa yang harus disampaikan kepada anak-anak sehingga hasilnya bisa maksimal. Nah, kemudian untuk pemasaran produk juga ada bagian promonya ya. Ini promonya. Ini sebagai nilai tambahan ya. Nilai tambahan silakan kalau kamu ingin dipromokan dalam bentuk banner ya, banner dalam IG buat 2 sampai 4 slide di IG atau di Facebook atau dalam bentuk video di YouTube ya, boleh juga ya. Bisa juga boleh misalnya dalam bentuk video atau YouTube ada orangnya, ada iklannya lah seperti itu kurang lebih ya. Nah, itu juga bisa diterapkan. Ini sebagai nilai plus ya. Kalau yang di pemasaran produknya nilainya 70 misalnya gitu 70 terus dia bikin media promo seperti ini baru ditambahin sehingga jadi nilai 100 kurang lebih seperti itu. Oke, anak-anak kalian mungkin untuk penilaian desain kemasan ini ada yang mau tanya, ada yang perlu ditanyakan? Ya, cukup. Saya rasa cukup. Mungkin Bapak Ibu. Ini Pak Haji, Pak Dodi, Ya. yang tadi pertanyaan Nabila, apakah anak IPS di estetika mengerjakan juga atau praktikum juga? Jadi anak-anak kita itu terintegrasi. Jadi proses membuat makanannya ini, baik anak IPS maupun anak IPA ini, semuanya ikut dalam proses pembuatannya, mulai dari proposal sampai akhir. Tapi nanti ada bagian tertentu akan ada pertanyaan atau job sheet yang harus diisi yang terkait dengan mapel tertentu, misalnya kandungan-kandungan dan seterusnya. Ada juga yang kimia, ada juga yang fisika. Nah, yang pada saat bagian itu, yang IPS nggak akan ditanyakan, gitu. Bisa dipahami, Nak ya, Kak Nabila ya. Tapi proses pembuatannya semua ikut Kak Nabila. Semua bekerja sama, gotong royong semuanya. Nanti pada bagian itu Pak Fisika kan coba kamu ukur berapa berat bersihnya misalnya dan seterusnya, menggunakan alat ukur yang biasa digunakan di lab. Nah jadi nanti kalau yang bagiannya pas pada job sheet atau pertanyaan tentang materi tertentu, ya enggak, yang IPS pasti enggak ditanyakan. Tapi proses pembuatannya IPS akan diambil semuanya, nilai IPA maupun IPS ya. Termasuk sampai dengan kemasannya tadi Pak Dori jelasin. Jadi maupun IPA, baik IPA maupun IPA terlibat bahasa Indonesia. Hanya ada bagian tertentu nanti pertanyaan yang diberikan oleh guru melalui job sheet yang terkait dengan mapel tertentu, ya tentu yang IPS tidak punya kewajiban menjawab. Tapi apakah boleh didiskusikan di kelompok untuk pengetahuan? Boleh. Tapi untuk pengambilan nilainya hanya untuk yang di mapel itu saja. Kalau pada saat ada tanya jawab atau pada saat pengambilan nilai di bagian tertentu. Itu Pak Haji, penjelasan Kak Nabila. Kalau belum jelas boleh ditanyakan lagi. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Haji. Saya tutup dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, nanti boleh ditanya-tanya, boleh langsung WA ke saya atau telepon atau apa gitu ya mengenai komunikasi.
saya siap jawab ya. Atau nanti kita ada pertemuan khusus untuk desain kemasan ini, atau mungkin bareng dengan guru yang lain dalam Zoom atau dalam offline ya. Terima kasih, mohon maaf ada satu dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Khudori yang telah menyampaikan daripada pemaparannya, dan juga tadi sudah dijawab ya Kak Nabila tentang masalah bagaimana untuk masalah penilaian di luar daripada IPS ya, semua insya Allah ada penilaian. Dan juga tadi saya juga mendapatkan WA bahwa biologi pun ada LKPD-nya, nanti hal-hal terkait dengan masalah mapel itu dilihat jurusannya. Kalau jurusan biologi, fisika, kimia tidak memungkinkan akan masuk dalam IPS. Ya semua ada memang job disk-nya. Yang penting sekali lagi tadi disampaikan oleh Pak Ridwan, semuanya harus kompak dalam satu kelompok untuk menghasilkan satu produk yang insya Allah memiliki nilai yang sangat terbaik. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi juga disampaikan oleh Pak Ahmad Khudori tentang masalah tata tertib, dan tolong sekali lagi bagi ini nih siswa-siswa nih yang rambutnya masih panjang, tolong diperhatikan, jangan sampai nanti ada suatu hal yang dapat menyesal. Ya, ketika memang kami suruh pulang, mau tidak mau harus pulang. Berarti kalian sudah menghilangkan satu waktu dalam mapel yang sudah ditentukan. Dan untuk masalah kartu ya, kartu ujian madrasah, itu sudah kita awali sejak ujian madrasah yang sifatnya praktek. Jadi praktek pun harus memiliki ID card untuk pelaksanaan ujian madrasahnya. Jadi tolong dibantu Bapak Ibu masalah administrasinya, supaya nanti persyaratan kita, salah satu persyaratan untuk mendapatkan daripada kartu adalah penyelesaian administrasi. Ya nanti bisa insya Allah bisa mengadakan satu konsultasi dengan TU bagaimana kelayakan untuk mendapatkan daripada kartu yang sudah dimulai pada tanggal 21. Jadi kita masih punya spare selama 1 minggu. Ya nanti bisa berkomunikasi kepada pihak TU untuk bisa mendapatkan daripada kartu tersebut. Karena kartu itu tidak hanya dipakai untuk ujian tulis, tapi ujian praktek pun sudah kita akan mulai. Bisa di satu sisi untuk masalah seragam, nanti ketika hari Senin, tolong ya yang laki pakai dasi. Jangan sampai lupa kalian tetap harus pulang, dan itu tidak ada penambahan waktu untuk pelaksanaan ujian tulis pada saat hari itu. Ya tolong diperhatikan tata tertibnya supaya nanti jangan sampai ada yang merasa untuk dirugikan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah kita sampaikan secara keseluruhan dari mulai sesuatu yang disampaikan oleh kepala madrasah, waka kurikulum, terus sudah dari Pak Dori selaku waka kesiswaan, dan juga saya secara pribadi sebagai pembina Quran. Mungkin sebelum kita akhiri jam 10, masih ada waktu 20 menit, kita insya Allah akan sesi tanya jawab supaya nanti lebih jelas, lebih gamblang, tidak ada pertanyaan mungkin di luar daripada sesuatu yang sudah kita rencanakan pada hari ini. Adapun permintaan dari Pak Dori ya tadi, akan mungkin Pak Kurikulum, Pak Ridwan bisa memberikan kesempatan dalam masalah kemasan produk supaya nanti insya Allah anak-anak kita mudah-mudahan dengan hasil ujian praktik ini mereka bisa mengaplikasikan, di luar daripada itu mereka akan menjadi seorang pengusaha yang sudah bisa untuk mengadakan pengemasan, marketing, dan juga sebagai hal yang terkait dengan masalah masalah tadi ya ujian. Amin. Silakan Bapak Ibu, kita sebelum akhiri daripada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita masih ada suatu kesempatan tanya jawab, dan juga anak-anak AB yang belum paham silakan Nak ya. Pelaksanaan ujian praktek nanti. Silakan Nak. Nggak sendiri lagi ya Bapak Ibu. Ini alhamdulillah salah satu guru kita sudah mendapatkan daripada pasangan hidupnya. Kita ucapkan selamat untuk menempuh hidup baru ya dalam menjalankan mahligai rumah tangganya. Insya Allah menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ya, Bu Tia mungkin ada yang sampaikan terkait dengan PTN, Bu Tia. Silakan Bu Tia, waktunya masih ada kurang lebih 10 menit.
aja nanti yang Oh gitu ya. Heeh. Iya. Oke, terima kasih Bu Tia ya. Jadi anak-anak ABI terkait masalah PTN nanti kalian bisa untuk bagaimana fase-fase dalam mendapatkan PTN. Terbaik untuk kalian dan juga orang-orang tua kalian, saya akan support bahwa kalian adalah orang-orang sukses untuk masa depan. Insya Allah kalian empati. Terutama Abi berpesan sama kalian, lakukan yang terbaik dari apa yang kalian dapatkan di Al-Huda Syriah. Terutama jaga sholat kalian, sempatkan kalian untuk selalu berzikir dengan membaca Al-Quran, dan juga berbakti kepada orang tua kalian untuk mendapatkan nilai plus dalam kesuksesan cita-cita kalian. Ya nak ya? Tolong amalkan sesuatu yang kalian sudah dapatkan di Madrasah Al-Huda Syriah. Dan mungkin perlu sedikit saya sampaikan, Bapak Ibu, tolong diberikan kesempatan, Bapak Ibu, bahwa tadi sampai dengan